Wuyan memandangi gadis elf itu, seolah merasakan kemuliaan dunia yang paling indah. Sangat lucu. Sepertinya memeluknya, ketika dia lebih muda dari Qian lebih cantik. Baik Qian menggembungkan pipinya. Ini anak dari keluarga orang lain. Dewa rusa menari. Para elf menyanyikan pujian. Dan Qin Yichen masih menyebutkan pena harimau putih. Harimau menarik kulitnya terlebih dahulu. Ketika pena ditulis, perubahannya sangat kuat. Dan bahkan niat membunuh yang tak ada habisnya dijunjung tinggi. Mata Qin Yichen berkedip. Dan dia ingat macan putih pendahulu dari lembah sungai. Meskipun harimau putih itu hanya memiliki dunia alam surga abadi. Untuk Qin Yichen saat ini, sepertinya penumpang. Ketika saya melihat ke belakang, sulit untuk melihat lagi. Tapi Qin Yichen tidak pernah lupa bahwa itu adalah pendahulu macan putih dan pendahulu Hao Yao yang membantunya membuka jalan keabadian. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya hari ini, dia telah meninggal di tahun yang sama. Tangan. Harimau putih itu ganas. Seperti pisau paling tajam di dunia, tidak takut pada segalanya, mencabik-cabik segalanya. Yang berikutnya adalah bayangan Dewa Rakus. Qin Yichen mengingat pertempuran Penatua Agung yang rakus, meskipun dia kemudian mengetahui bahwa yang disebut Penatua Agung hanyalah Penatua Agung yang melawan garis keturunan. Bahkan Qin Yichen telah melihat ahli lain bernama ahli perang pelahat tertinggi dari sejarah keluarga leluhurnya, dan prestasinya pasti ada dalam pertempuran yang lebih tua itu. Tapi mengingat gaya dewa perang dari satu orang yang bertarung melawan 7 kasus, Qin Yichen masih terasa hangat dan berdarah, sama seperti Rakus itu, menghancurkan surga dan memusnahkan bumi, menelan surga melahap bumi. Harimau putih mengaum ke arah langit, dengan Rakus mengangkat tinjunya dan meninju kakinya seperti langit yang pecah. Yang berikutnya adalah kura-kura hitam. Luasnya kura-kura hitam, dan bahkan bayangan raksasa-raksasa kota itu, memenuhi seluruh dasar. Qin Yichen ingat bahwa pertempuran dengan Hao Ziqiong berdiri berdampingan, dan dewa ribuan naga berdiri di atas dewanya. Kura-kura hitam langit dan bumi ditutupi cangkang. Ketika saya ingat pertemuan pertama saya dengan yang tak bernama, saya bahkan hampir berjuang untuk cangkang kura-kura hitam. Bang! Kura-kura hitam gemetar, dan pada saat berikutnya, Qin Yichen langsung menyematkan palu dewa pada tripod dewa. Pada saat yang sama, Qin Yichen mendongak dan dengan hati-hati melihat penampilan palu Geqian, janggut penuh eklektik, mata besar lonceng perunggu yang menatap Xiao Linger, meskipun lebih rendah dari pinggangnya. Kong In Militari ada tubuh yang kuat. Palu Geqian sekarang telah menyelesaikan palu tuannya, atau item ilahi semua orang telah disempurnakan. Semua dalam melihat Qin Yichen dengan tenang. Mulut Kaisar Kurcaci itu tersenyum. Saya tidak tahu mengapa, dia selalu merasa bahwa menggunakan citranya untuk mewakili ras dwarf. Akan ada hari ketika dia akan mengguncang seluruh dunia bahkan lebih dari dia bisa menjadi seorang kaisar. Belati melintas, dan lengan kuat palu Geqian memegang palu dewa. Seolah-olah dia ingin menyempurnakan hari itu sebagai senjata di tangannya. Satu demi satu janggut. Qin Yichen diukir dengan sangat halus dan sangat serius. Setelah sekian lama, setengah dari jari kaki ras dwarf lebih besar dari ras manusia biasa. Jari kaki diukir. Palu yang tertanam di tripod dewa dan telah menjadi rune dewa telah meledak ke langit. Pada saat itu, naga ilahi berkeliaran. Phoenix sejati melebarkan sayapnya, menari dengan ringan dan anggun. Elf dan gadis menyanyikan pujian. Harimau putih tertawa di langit, dan para kurcaci mengangkat langit. Tripod dewa bergejolak, bersinar terang, dan menguraikan mitos naga sejati dan saudara perempuan yang menatap dunia. Di permukaan tripod dewa, masih ada celah sekitar 30-40%. Yao Tian menatap matanya, kaget pada saat yang sama, tetapi tidak bisa menahan penyesalan. Game Master, tidakkah kamu membantu Yichen menyelesaikan lukisan dewa ini? Semua orang mengetahuinya dengan baik. 30-40% dari celah harus disediakan untuk saudara dan saudari yang tersisa yang belum pernah bertemu Qin Yichen. Palu Geqian tertawa. Saat ini dia hanya melihat ukiran rune ilahi. Kaisar Kurcaci sangat puas, karena dia mengukir semua ketampanannya. Yichen dapat memahat kita, dan suatu hari ketika aku melihat saudara perempuan itu, mereka secara alami akan memahat mereka. Semua orang diam. Patung Qin Yichen Sending ini tidak diragukan lagi adalah karya terbaik. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Sending akan segera lahir, mereka melihat Qin Yichen sekali lagi memadatkan kekuatan ilahi, dan ada pedang tambahan di tangannya. Pedang ilahi itu diringkas oleh kekuatan sucinya, dan pedang ilahi Lingling tiba-tiba terbang menuju Ding ilahi. Yang membuat semua orang ketakutan. Matahari yang bahkan bisa mencium bahan surgawi harta duniawi yang ditinggalkan oleh naga sejati di tungku gagal membakar Qin Yichen tetapi pisau dewa itu dipadatkan dengan kekuatan ilahi. Di bawah terik matahari, bila dewa terpelintir, tetapi tidak ada tanda-tanda runtuh, dan itu menjadi cahaya pedang, tersembunyi di tripod dewa. Pedang dewa kembali ke tripod, dan Yao Tian segera merasa bahwa ini menakutkan. Membuat mereka tidak dapat menahan dewa tripartit yang dia sembah dengan hatinya, terlebih lagi. Tapi itu belum berakhir. Qin Yichen memiliki pedang ilahi lain di tangannya.
Pedang ilahi itu ganas, berubah menjadi bayangan pedang, dan termasuk dalam sending. Dalam sekejap, para dewa bangkit, seperti pedang dan pedang, dua simfoni, pedang dan pedang bergema di langit dan bumi. Namun, suara pedang belum jatuh, tetapi ada bayangan senjata lain yang berubah menjadi cahong dan dimasukkan ke dalam tripod. Setelah bayangan senjata, itu adalah tombak. Kapak dewa, gada dewa, cambuk dewa, palu dewa, pa. Di pavilion dewa, keluar tepuk tangan dari Kaisar Kurcaci. Ding-ding semuanya, masukkan Dao Wei Daoxin ke dalamnya. Dengan Ding Yun, dan senjata serta kota praja. Saat Ding Wei ada di langit, dewa mungkin tidak dapat diprediksi. Tampaknya 18 senjata milik Sending adalah manifestasi dari Dao senjata Qin Yichen sendiri. Bahkan jika itu hanya dipadatkan dengan kekuatan ilahi yang tidak mencapai yang mulia, dapatkah Dao Wei menjadi tinggi dan dalam, dapat membengkokkan para dewa, dan energi matahari membakar para dewa. Tetapi bagaimana Dao dapat dihancurkan? Tanda seru. Yao Tian juga dapat melihat bahwa beberapa senjata masih sangat kabur. Bahkan di bawah terik matahari, hampir ada tanda retak. Sepertinya Qin Yichen belum benar-benar memasukkan senjatanya. Namun meski begitu, 18 jenis senjata, Qin Yichen telah memasuki beberapa Taoisme. Ding Cheng. Ketika kapal ilahi yang luar biasa lainnya secara bertahap berlayar ke Sending, Qin Yichen membuat ledakan. Sending tiba-tiba membawa cahaya dan warna-warna cerah, terbang keluar dari tungku ilahi. Rune ilahi pada tripod begitu terang sehingga mata semua orang terbelah. Keilahian mungkin memancar dari tripod. Pada saat dia lahir, dia melihat matahari menyusut di tungku. Jangan berani bersaing dengan Tuhan. Matahari dan bulan terhalang di atas tripod ilahi. Bahkan melihatnya, Yao Tian, Ziyun, Anonim, sekelompok sahabat memegang benda ilahi yang secara pribadi mereka sempurnakan di tangan Feng Ruozhen. Tanda seru. Sama seperti menghadapi penguasa langit dan bumi, banyak senjata ilahi telah mengakui kesetiaan terlebih dahulu. Senjata ilahi item ilahi masih sama. Mengapa tuan mereka tidak? Tanda seru. Bagus Ding. Pada saat kritis, Palu Geqian mengujinya, dengan tulus mendukung Qin Yichen, tetapi juga memiliki dao yang kuat yang membuat Yao Tianyi kewalahan dan divine item mereka hanya divine item yang mereka kerjakan dengan keras tidak akan hancur di tempat. Tentu saja. Sebagian besar alasannya adalah karena Qin Yichen telah menyatukan kekuatan dewa dan mengembalikannya ke yang sederhana. Flamboyan sepertinya mereda. Semuanya sudah selesai. Kemudian saya akan memulai satu demi satu evaluasi.